wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Hadirin yang dirahmati Allah, saudara-saudariku, marilah kita senantiasa menjadikan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat yang diberikannya kepada kita. Begitupun tak lupa kita membacakan salawat dan iring salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian Muqaddimah Al-Jazariyah di bab tentang peringatan-peringatan, halaman 68. Udah ketemu semuanya? Dilihat dulu. Qala rahimallahu subhanahu wa ta'ala taraqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafzil alifi. Bacalah dengan tarkik huruf-huruf istifal dan hindarilah membaca tafkhim huruf alif. Nah, sebelum kita melanjutkan pertemuan kita, saya ingin mengulang pertemuan yang lalu, baik dari makhrajnya maupun sifatnya maupun bab tajwidnya. Masih diingat atau ada yang murajaah atau ada yang tidak murajaah? Baik, apa makhrajnya huruf mim? Nah, mantap, alhamdulillah. Apa makhrajnya huruf lam? Baik. Gisri atau langit-langit? Langit-langit. Baik. Apa itu sifat hams? Suara atau nafas? Apa berarti hams? Apa pengertiannya? Mengalirnya suara atau nafas? Maknanya nafas ketika huruf tersebut diucapkan. Ketika huruf-huruf yang memiliki sifat hamas diucapkan. Baik, apa kebalikan daripada hams? Apa itu jahar? Kebalikan daripada mengalirnya nafas. Tertahannya nafas. Suara tidak mengalir atau tertahan ketika. Baik. Nah, lahan ada berapa? Lahan ada berapa? Baik, alhamdulillah. Lahan apa namanya? Baik. Nah, sekarang kita akan masuk di sini. Faraqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafzil alifi. Dan bacalah dengan tarkik huruf-huruf yang memiliki sifat istifal. Apa itu istifal? Siapa yang ingat pengertian istifal? Istilah, pengertian secara istilah apa? Baik. Wa hadiran tafkhim lafzil alifi, dan hindarilah membaca tafkhim huruf tebal atau tafkhim tebal huruf alif ya. Di sini diterangkan hukum-hukum yang berkaitan dengan makharijul huruf dan sifat-sifat huruf ya. Berkaitan juga dengan tajwid yang harus kita baguskan bacaannya ketika membaca Al-Qur'an ya. Maka di sini diperintahkan untuk membaca tarkik sifat-sifat huruf yang memiliki sifat-sifat apa? Istifal. Apa hurufnya sifat istifal? Mantap. Selain dari huruf istilah. Huruf istilah ada berapa? Ada 7 atau 8?
Mantap. Alhamdulillah. Khussa, doktin, qiyau. Baik. Kemudian di sini disebutkan tadi tafkhim. Apa itu tafkhim? Suara yang tebal menyertai huruf ketika diucapkan. Apa itu tarqiq? Suara tipis yang menyertai huruf ketika diucapkan. Baik. Kemudian di sini ada 3 peringatan yang nantinya akan disebutkan, yaitu dikecualikan daripada huruf-huruf istifal adalah huruf alif. Apalagi lam jalalah. Apa itu lam jalalah? Lam yang pada lafaz Allah. Kemudian huruf ra. Baik. Mengapa huruf alif dikecualikan daripada huruf istifal? Karena mantap, mengikuti sifat huruf yang ada sebelumnya. Imam Ibnul Jazari juga mengatakannya dalam kitab An-Nashr fil Qiraatil Ashr, wa ammal alifu fasahihu annaha la tusafu bitarqiqin. Ada di sini ya. Enggak harus ada di situ. Ini tambahan. Wala tafkhimin bal bihasabi ma yataqaddamuha fa innaha tatba'uhu tarqiqan wa tafkhiman. Artinya adapun alif itu maka yang benar pengucapannya adalah tidak disifati dengan tarqiq, begitupun tidak disifati dengan tafkhim. Akan tetapi disifati dan mengikuti huruf yang ada sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya tarqiq maka ya tarqiq. Kalau huruf sebelumnya tafkhim maka ya tafkhim. Contohnya sya'a. Tarqiq kan alifnya? Yakadu. An-nas. Itu bunyinya tarqiq. Nah, sekarang yang tebal adalah qalu. Alifnya tafkhim atau tarqiq? Tafkhim. Baik. At-tammah. Tarqiq atau tafkhim? Baik. Shadiqina. Tafkhim. Baik. Maka pengarang kitab La'alil Bayan mengambil kesimpulan wa tattabi'u alifu ma qablaha wa aksu fil gunnati ulif. Ya. Dan alif itu mengikuti sifat huruf sebelumnya, wal aksu fil gunnah, akan tetapi kebalikan daripada sifat dengung itu mengikuti huruf sifat setelahnya. Nah, kalau ikhfa ada hurufnya yang tebal, apa huruf ikhfa yang tebal? 1. Apalagi? Bo. 2. Po. 3. Wo. 4. Sod. Baik. 5. Berarti kalau ada ikhfa mengikut ke sini, artinya nun sukun tanwin setelahnya ada huruf yang 5 tadi, maka bunyinya tebal. Baik. Karena itu disebutkan dengan wa aksu fil gunnati ulif, dan kebalikan daripada sifat alifnya adalah gunnah yang mengikuti sifat huruf setelahnya. Baik. Kemudian ada lafaz jalalah. Dikecualikan juga daripada sifat istifal. Nanti kita bahas pada pembahasannya nanti. Kemudian ada juga huruf ra dikecualikan daripada sifat istifal. Karena ini ada bahasan tertentunya nanti juga di pembahasannya, penjelasan hukum ra di sini. Baik. Nah, kemudian beliau menyebutkan wa hamza alhamdu a'udhu ihdina Allahu thumma la malillahi lana. Yaitu seperti pada kata alhamdu, hamzah, huruf hamzah yang ada pada kata alhamdu itu harus dibaca apa? Tarqiq. Ingat di sini peringatannya faraqqiqan mustafilan
min ahrufi. Dan baca tarqiq huruf yang memiliki sifat istifal. Maka di sini disebutkan apa itu? Di antaranya yang paling pokok adalah alhamdu. Jangan sampai alhamdu. Alhamdu. A'udzu. Ihdina. Allahu. Maka di sini apa? Lafaz hamzah atau pengucapan alif yang ada pada kata Allahu itu tafkhim atau tarqiq? Tarqiq. Mengapa? Karena dia adalah huruf apa? Mustafil atau istifal. Makanya enggak boleh bacanya Allahu, harus bacanya Allahu. Ya. Kemudian huruf lam daripada kata lillahi, enggak boleh lillahi. Mengapa dibaca tarqiq? Didahului kasrah. Lillahi. Kemudian lana, enggak boleh lana. Harusnya lah lana. Harus baca tipis. Ya, baca atau baca tarqiq. Wal yatalattaf wa 'alallahi walad. Kemudian hindari membaca tafkhim atau tebal huruf lam. Ini harus dibaca tetap dengan tarqiq. Ya. Karena lam merupakan huruf apa? Istifal. Kan dia masih satu di sini faraqan mustafilan. Ya. Jadi harus dibaca wal yatalattaf. Jangan sampai lamnya terpengaruh apanya? Penyebutannya menjadi tafkhim karena setelahnya adalah huruf to yang merupakan sifat isti'la dan itbaq yang artinya harus dibaca tafkhim. Maka ketika berdampingan huruf istifal dan huruf isti'la, huruf yang dibaca istifal harus tetap tipis dan tidak boleh dia terpengaruh dari huruf isti'la. Maka dibaca wal yatalattaf, jangan dibaca wal yatalattaf. Ini. Kemudian wa 'alallahi. Berikutnya adalah lam yang ada pada kata ala karena dia berdampingan dengan apa? Lafzul jalalah. Lafzul jalalah ini kalau sebelumnya fathah dibaca tafkhim atau tebal. Maka di sini diberikan perhatian juga sama seperti tadi. Maaf nih, lagi sehatnya menurun. Wa 'alallahi. Lamnya harus dibaca istifal ya, karena dia tetap harus dibaca istifal walaupun setelahnya adalah huruf lafaz yang harus dibaca tebal atau tafkhim. Wa 'alallahi, enggak boleh baca wa 'alallahi. Ingat, perhatikan. Kemudian lam berikutnya adalah walam. Lam sebelum kata adh-dhalim, lam wala. Itu ada wala, ada lam di situ. Ini juga berdampingan dengan huruf dhad. Huruf dhad ini memiliki sifat istilah dan itbaq. Yang harus dibaca tafkhim. Maka di sini juga peringatannya jangan dibaca huruf lamnya. Berarti harus dibaca walam. Enggak boleh walum. Jadi di sini sengaja diberikan perhatian khusus karena kebanyakan daripada orang yang mengaji atau membaca Al-Qur'an tidak memperhatikan. Oh, ternyata bacanya salah. Dia tidak perhatikan. Oh, ini berdampingan. Apa? Ada huruf istifal, ada huruf isti'la atau huruf tebal. Maka istifal ini tidak boleh dibaca tafkhim kalau berdampingan huruf dengan isti'la. Kemudian berikutnya wal mima min makhmasatin wa min marad. Begitupun huruf mim yang berada pada kata makhmasah.
Nah, mim yang ada pada kata makhmasah ini adalah mim pertamanya setelahnya adalah huruf isti'la, makh. Kemudian ma yang kedua berada di antara isti'la, kha sebelumnya, kemudian shad setelahnya. Maka di sini juga harus kita perhatikan, jangan sampai huruf yang didahului oleh isti'la terbaca tafkhim. Nah, harus diperhatikan tarkik. Makh, masoh. Makh, masoh. Kha tebal, mim ulangi. Mim tipis atau tarkik, yang kha-nya tebal, kemudian mimnya tarkik lagi atau tipis, kemudian shad-nya tebal, kemudian ta tipis atau tebal. Nah, tipis. Makanya di sini makhmasoh, makhmasoh. Nah. Kemudian ada mim berikutnya adalah marom. Nah, jangan sampai baca morom. Harusnya marom. Nah, mim yang berdampingan dengan huruf memiliki sifat tafkhim. Apa itu? Ro. Nah, ingat huruf ro bukan huruf isti'la. Mantap. Kemudian berikutnya adalah waba'a barqin batilim bihim bidhi. Ya. Dan hindarilah membaca tafkhim atau tetap membaca tarkik. Ya. Pada huruf ba yang berdampingan dengan huruf memiliki sifat tafkhim. Apa ini? Ro. Ya. Barqin. Ro kan bukan huruf istilah. Huruf tafkhim. Wa ba'a barqin. Ba yang sebelumnya atau yang setelahnya dulu tafkhim. Barqin. Enggak boleh baca barqin. Harusnya barqin. Ya. Kemudian batilin. Nah, jangan sampai alifnya atau ba-nya kebaca tebal karena setelahnya huruf isti'la. Jadi batilin, enggak boleh batilin. Harusnya batilin. Ya, baik. Kemudian bihim bidhi. Ya. Nah, harus diperhatikan juga penyebutan huruf-huruf ba ketika berdampingan dengan huruf yang memiliki sifat rakhawah. Seperti apa sini? Ha dan zal. Apalagi artinya rakhawah? Ingat kalau hamas itu berkaitan dengan suara, berkaitan dengan nafas. Kalau rakhawah berkaitan dengan apa artinya rakhawah kira-kira? Mengalirnya suara. Karena ba itu memiliki sifat lawan daripada rakhawah apa? Syiddah. Mantap. Nggak apa-apa, ngomong aja nanti masuk sendiri pelajarannya. Nggak apa-apa, ngomongnya salah. Insya Allah itu namanya ada perhatian sedikit. Walaupun ucapannya salah, tapi insya Allah akan dimudahkan oleh Allah untuk memahami. Baik. Maka di sini disebutkan ba, perhatikan harus dibaca dengan bihim dan bidhi, jangan sampai dibaca salah. Kemudian wahris ala syiddati wal jahril ladzi fiha, dan jagalah atau berusahalah dengan sungguh-sungguh agar tetap terbaca syiddah dan jahar alladzi fiha, yang berada pada huruf apa? Ba. Wa fil jim dan huruf jim. Baik. Lahubbis sabari. Ya. Ba di sini memiliki sifat ayo, rohawa berapa hurufnya? Syiddah. Syiddah apa hurufnya syiddah? Ajidakotin. Ba, ada huruf ba di sini. Bakat.
Nah, jadi dia harus diperhatikan. Jangan sampai yang seperti sifat apa? Dibaca dengan seperti sifat fa yang memiliki satu makhraj. Bahwa fa itu sifatnya jahar dan hams. Nah, jangan sampai hufi, hubbi. Nggak boleh baca hubfi. Harus baca hubbi. Itu juga kata as-sabari. As-sabari. Jangan sampai as-safri. Karena ini fa dia dari bibir. Harus diperhatikan as-sabari. Kemudian robwah. Apa itu robwah? Jangan sampai dibaca rofwah. Harus dibaca robwah. Robwah. Kemudian perhatikan juga di sini adalah jim. Jangan sampai dibaca seperti shin. Di sini halaman 70 itu di atas. Itu harus diperhatikan, diganti huruf fa. Nah, di huruf jim. Begitu juga pada huruf fa diganti dengan begitu juga pada huruf jim. Nah, itu setelah saya tulis. Nah, begitu juga pada huruf jim. Supaya tidak menyerupai dengan huruf shin. Jadi nggak boleh dibaca ishtusat. Atau hash. Atau wal fajr. Nggak boleh dibaca wal fajr. Harus dibaca wal fajr. Ingat, jim. Kemudian hajj. Nggak boleh ya hajj. Harus ya hajj. Ya hajj. Hajj al-hajju. Kemudian ba jim ijtusat. Kemudian di sini wabayyinan muqalqalan in sakana wa iyyakun fil waqfi kana abyana. Apa artinya nih? Baik, mantap. Apa tuh huruf qalqalah? Atau di toko baju. Di toko baju atau baju di toko atau kutbu jadin. Kutbu jadin. Ada hurufnya, ada dia aja dekatin bakat, cuma harus dikurang-kurangi. Apa yang perlu dikurangi? Ta, apalagi? Alif, kaf. Setelahnya baju di toko. Nah, baik. Di sini ada peringatan bahwa ketika membaca sifat yang hurufnya mempunyai sifat qalqalah, ketika ia sukun di tengah kata, maka harus dibaca jelas sukunnya. Jangan sampai tidak diperjelas bacaan sukunnya. Karena setelahnya adalah ada huruf lagi yang mau dibaca. Jadi ketika mulutnya atau bibirnya dalam kondisi siap-siap membaca huruf setelahnya, maka jangan lupa membaca sifat qalqalah huruf sebelumnya. Nah, contoh di sini disebutkan apa? Wal fajr. Maka di sini jim berada di mana? Di tengah kata. Nah, apalagi? Udkhulu. Nah, nanti ini dipelajari di apa? Ada di belakang nanti babnya untuk membaca hamzah wasal. Ada bab hamzah wasal. Ya. Hamzah wasal itu ketika dia fi'il atau kata kerja, maka ia melihat ke huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya berharakat dhamma, maka hamzahnya dibaca dhamma seperti kata udkhulu. Dal di sini berapa?
Kho. Di sini huruf berapa? Ketiga. Berharokat apa? Dhamma. Maka hamzah wasal harus dibaca dhamma. Udkhulu. Nah, sama kayak ud'u ila sabili rabbik. Nah, ud'u. Ainnya huruf berapa? Ketiga. Berharokat dhamma. Maka hamzah wasalnya baca dhamma. Ud'u. Nanti berikutnya ada penjelasannya di bab hamzah wasal. Ya. Ini hanya disinggung sebentar, satu sedikit. Nah, karena ada salah ucap tadi. Baik. Nah. Kemudian qad aflaha, qad aflaha. Dal di sini huruf keberapa? Di tengah atau di akhir? Di tengah atau di akhir? Di tengah. Ya, karena bacanya disambungkan atau diwasalkan. Ya. Maka di sini wal fajr, udkhulu dan qad aflaha. Itu harus jelas dibaca qalqalahnya, jangan sampai hilang. Begitupun juga apa namanya? Kalau dia berada di tengah kata. Qalqalah apa? Yakin? Enggak salah lagi? Benar, alhamdulillah. Fatahallahu alaik. Kemudian wa iyyakun fil waqfi kana abyana, dan ketika huruf qalqalah atau huruf yang memiliki sifat qalqalah ini diwakafkan atau dalam kondisi kita berhenti daripada bacaan, maka abyana penyebutannya sangat jelas. Mengapa? Mengapa sangat jelas? Karena kita sudah berhenti daripada membaca. Posisi mulut, posisi lidah tidak lagi bersiap-siap untuk membaca huruf setelahnya. Karena kita dalam posisi berhenti, maka jelas. Kalau tadi tengah kata harus diperjelas karena mulut atau bibir masih siap-siap membaca huruf setelahnya. Kalau berhenti berarti nggak ada lagi yang dibaca, maka sangat jelas. Maksudnya kata apa? Al-falaq, ahad. Ya. Karena ada juga kebanyakan yang baca Quran imam lagi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu hilang, apanya hilang? Qalqalahnya itu bacaannya salah itu. Terkadang ada saya dapatkan kayak gitu. Mungkin gurunya pada saat ngaji nggak diperhatikan itunya. Makanya harus diperhatikan dengan baik. Ahad, ahad, watab, dan al-hajj. Kemudian di sini qalqalah ketika waqaf ada dua kondisinya. Apa? Istilahnya kubro dan akbar. Kan kita sudah pelajari kubro dan akbar. Kapan akbar? Mantap, fatahallahu alaik. Kapan dia kubro? Kalau tidak bertasydid. Fatahallahu alaikum. Baik. Alhamdulillah masih ingat ya. Kemudian disebutkan di sini waha'a hashasa ahattul haqqu wasina mustaqima yasqu. Ya. Artinya, dan baca pula dengan tarkik huruf ha yang ada pada kata hashasa, begitupun yang ada pada kata ahattu, kemudian ada pada kata al-haqqu. Mengapa demikian? Karena ia berdampingan dengan huruf yang memiliki sifat tebal. Apa itu? Isti'la dan itbaq. Ada di sini shad huruf isti'la dan itbaq. Huruf itbaq ada berapa? Apa itu? Soto dodo. Mantap. Jangan lupa beli soto. Halso.
Halso harus dibaca tipis, jangan sampai dibaca hoso. Ingat, ini perhatian ya. H-nya harus dibaca tarkik. Halso. Kemudian H yang berdampingan huruf ta. Huruf ta di sini didgamkan huruf ta dengan sifat idgham nakis. Apa itu idgham nakis? Belum sampai ya? Belum sampai. Mengidghamkan huruf ke huruf setelahnya dengan menampakkan sebagian sifatnya. Maka ketika sini huruf ta diidghamkan ke huruf ta, sifat itbaknya huruf ta harus tampak. Aheltu. Enggak boleh ahadtu. Ini ada pembahasannya di sini di belakang nanti. Bacanya aheltu. Ini ingat, karena di sini to-nya harus tetap dibaca tebal, maka h-nya juga nggak boleh terpengaruh. Aheltu, aheltu, nggak boleh baca ahadtu, harus baca aheltu. Nanti insya Allah kalau ada waktu luang kita periksa tentang bacaan apa itu di sini idgham nakisnya. Nah, tapi nanti kalau sudah berada di pembahasan idgham nakis ya. Ada nanti pembahasannya di belakang. Kemudian kata al-haqqu. H-nya juga harus dibaca tarkik. Walaupun berdampingan dengan huruf qaf yang memiliki sifat isti'la. Qaf memiliki sifat itbaq enggak? Qaf memiliki sifat itbaq? Qaf memiliki sifat itbaq? Yang benar yang mana? Mantap. Enggak ya? Ingat soto dodo doang. Itbaq itu cuma soto dodo. Enggak ada huruf qaf di situ. Ya, saya ingin mengetes supaya ingat hafalannya. Nah, baik. Al-haqqu. Enggak boleh baca al-haqqu, harus namanya al-haqqu. Kemudian wasina mustaqima yasqu. Maaf ya. Dan huruf sin yang berada pada kata mustaqima, kemudian yasqu dan yasqu. Huruf sin di sini nggak boleh dibaca apa? Tafkhim. Nah, walaupun ada di sini setelahnya ada huruf qaf. Jangan sampai membaca mustaqim, harus mustaqim. Nah, kemudian ya huruf sin berdampingan huruf to. Yastu, jangan sampai yastu. Kalau yastu jadi shad, harus tipis. Yastu. Kemudian huruf sin yang berdampingan huruf qaf, harus tetap tipis. Yasku, nggak boleh yasku. Kalau yasku jadi huruf apa? Shad. Nggak boleh dibaca tebal, tipis. Yasku. Nah, maka ini semuanya harus diperhatikan dan diterapkan pada huruf-huruf istifal yang berdampingan dengan huruf istilah atau huruf istifal yang sebelumnya atau setelahnya ada huruf istilah, agar tetap membaca apa? Tarkik semua huruf-huruf istifal dan membaca tafkhim huruf-huruf yang memang memiliki sifat tafkhim, baik itu istilah ataupun itbaq ataupun tafkhim. Apa itu? Ro kan bukan istilah, bukan itbaq. Sifat tafkhim saja. Agar bacaan kita semuanya menjadi bagus. Nah, ini adalah peringatan agar membaca Al-Quran memberikan huruf hak dan mustahak huruf tersebut. Baik, pembahasan kita sudah berapa nih? 50 menit. Nah, kita praktek dulu sekarang. Lanjutkan yang kemarin. Sedikit, nggak apa-apa. Kita jelaskan sedikit, yang penting dapat kita terapkan dalam bacaan. Karena itu yang paling pokok. Nggak boleh banyak, tapi apa? Penerapan kaedahnya
Salah. Akan juga butuh praktek. Ya. Ayat berapa sekarang? 6 ya? Ayat ke-6. Satu ayat dulu. Kalau masih ada waktu luang, baru kita tambahin. Nah, siapa yang sudah menemukan ayat ke-6? Yang mau ke kamar mandi atau ke toilet silakan. Ya. Yang baca duluan, yang duduk di sini. Udah, ketemu? Nah, silakan. Ayat ke-6, hah? Oh iya, ini yang di sini kemarin ada yang berapa orang ya? 3 orang ya. Yang bacanya beda dengan kalian karena dia ikut sama Ustazah membaca sama saya kemarin. Nah, silakan yang ayat 17. Hmm. Wow, ingat, wow harus maju ke depan. Hmm. Albo, bo. Ini nggak usah ke depan. Albo. Ah, fa. Hmm. Sedikit aja hamas. Alboat. Hmm. Wataro. Hmm. Baik, sampai situ dulu. Silakan. Fa. Kalau nggak boleh berhenti di situ, Mbak. Binurihim atau kata sebelumnya. Ulangi. Ulangi. Hmm. Ayo, udah. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Hmm. Mm-mm. Sawa, ada wakaf di situ. Ingat, kalau nggak ada wakaf jangan dibaca setelahnya, harus diulang. Bukan di situ juga ngulangnya dari sawaun. Ingat, sini ada ro sukun sebelumnya fathah, ro-nya dibaca tebal. Nah, pertemuan besok baru dulu terangkan ya. Tapi nggak apa-apa karena sudah kita baca contohnya. Dartahum nggak boleh baca dartahum. Ra harus tebal. Dartahum. Nah, ayo.
Hmm. Sawaun. Wa, kalian ingat wa. Daru. Ingat dhamma.